Nah, tentunya untuk mengangkat sebuah bendera merah putih ini dibutuhkan tenaga, pikiran, bahkan nyawa. Nah, ini yang kemudian perlu ditanamkan terhadap generasi muda. Kenapa? Ya karena tadi. Nah, bisa jadi mereka tidak tahu sejarah merah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tribun Tangerang dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Eko Priyono, manajer konten di Tribun Tangerang. Kali ini saya berada di gedung DPRD Kabupaten Tangerang. Letaknya di ruang kerja Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Tangerang, Haji Khalid Ismail. Apa kabar Pak Haji? Baik, alhamdulillah Mas Eko. Saya manggilnya Pak Waka, Pak Haji apa? Biasanya Bang Haji aja. Bang Haji, siap Bang Haji. Beliau ini merupakan politisi PDI Perjuangan yang di periode sebelumnya sebagai Ketua DPRD. Betul. Pak, ini menyikapi apa ya, hal-hal yang sedang terjadi dewasa ini gitu Pak. Yang paling marak adalah pemasangan bendera Jolly Roger-nya One Piece di mana-mana. Jadi warga merasa ini bentuk ekspresi kekecewaan terhadap beberapa keputusan, kebijakan, program yang diambil pemerintah kok ya makin memberatkan warga. Pendapat Bapak? Ya. Jadi terima kasih nih Mas Eko bahwa kita ini sekarang sedang dipertontonkan dengan kelakuan publik ya. Iya. Kelakuan publik apalagi menjelang HUT RI yang ke-80 ya. Kemudian dikasih pemandangan dengan berbagai macam corak kelakuan masyarakat gitu kan, terutama yang sedang viral ini adalah pemasangan bendera One Piece. Yeah. Nah, ini mau apapun itu kekecewaan kita baik terhadap pelayanan dan lain sebagainya, ini sangat tidak benar. Gitu kan. Kenapa? Karena tidak muncul rasa nasionalis. Nasionalisme itu tumbuh bukan dari kata-kata, tapi dari perbuatan. Bahwa kekecewaan boleh, tapi untuk memecah belah rasa nasionalisme itu jangan. Gitu. Bahwa ketika ada sebuah program yang tidak berpihak atau kurang berpihak atau tidak memuaskan, perlu adanya evaluasi program itu. Nah, ada beberapa sandangan wadah yang untuk menyampaikan kalau memang kecewanya di mana, kalau kemudian kurang puas, nggak puasnya di mana. Sementara pemerintah harus hadir melakukan pendekatan dan pembinaan, pengawasan agar mereka itu tadi bisa menumbuhkan rasa nasionalisme. Iya. Oke. Pas saya jadi ingat di zaman saya kecil itu saya sampai dipukul bapak saya itu karena saya punya bendera Jepang di meja belajar saya. Dia bilang kita harus cinta Indonesia. Saya pikir apa salahnya gitu. Tapi ini kan masih berkorelasi nih Pak ya. Yeah. Artinya pemerintah ngelihat jangan sampai kita kedaulatan kita tercerai-berai gitu. Tapi dibuat kaum muda apa sih? Ya apa ini kan cuma bendera doang. Ininya apa gitu kan, ini bentuk ekspresi kebebasan demokrasi dan lain sebagainya. Ya, ya inilah yang disebut dengan kalau dalam Islam itu tarikhul Islam. Kalau dalam kita ini namanya story of nation, sejarah tentang kebangsaan kan gitu. Nah, bangsa ini merdeka dengan pengorbanan darah, nyawa, dan ini sudah dikorbankan oleh para pahlawan kita. Nah, tentunya untuk mengangkat sebuah bendera merah putih ini dibutuhkan tenaga, pikiran, bahkan nyawa. Nah, ini yang kemudian perlu ditanamkan terhadap generasi muda. Kenapa? Ya karena tadi. Nah, bisa jadi mereka tidak tahu sejarah merah putih. Gitu kan. Oke. Ya. Bisa jadi mereka ini tadi karena tidak tahu sejarah merah putih, masuklah budaya lain. Budaya kebebasan, sehingga ini dianggap sesuatu hal yang biasa. Nah, maka penting sekali menumbuh kembangkan nasionalisme kepada generasi muda. Apalagi sekarang kan generasi milenial yang semua budaya masuk bebas, nggak lewat darat, lewat udara. Lewat udara, apalagi sekarang dengan zaman digitalisasi.
ini yang luar biasa sekali, yang mampu mendobrak karakter kita. Oke. Pak, berarti jadi sebetulnya ini bisa jadi pintu masuk dong, koreksi buat pemerintah. Pemerintah sudah cukup belum melakukan upaya seperti apa, menajamkan rasa. Ya, karena harapan kami sebenarnya kan sederhana, bahwa pemerintah hadir. Ya. Dalam sebuah negara itu ada bangsa, ya. Dan bangsa itu ya kita, orang per orang yang menjadi satu wadah, yang menjadi ini bangsa Indonesia kan gitu. Nah, pertanyaannya adalah rencana pemerintah dalam rangka untuk menumbuh kembangkan nasionalisme, bahwa kita tidak boleh terkoyak keyakinan kita, nasionalisme kita, gara-gara budaya asing, pergaulan asing, nah yang masuk bisa melalui medsos dan lain sebagainya, atau urban, pendatang dan lain sebagainya. Nah ini yang kemudian mesti harus dipagar. Nah lewat mana? Pendidikan. Nah pendidikan itulah yang penting dan sangat penting. Terima tadi bahwa menghargai, cinta tanah air itu adalah bagian daripada hidup kita. Itu. Jadi nggak bisa dikompromikan. Nggak bisa dikompromikan. Maka lakukan pembinaan. Kalau tidak bisa bina, ya udah binasakan. Berarti memang kita warga harus menyuarakan ya sesuai, betul, ke tempatnya, salurannya gitu. Betul. Oke. Nah, bicara kita kan di Kabupaten Tangerang, apa yang dilakukan Pemkab dan DPRD untuk menumbuh kembangkan nasionalisme itu? Tentunya Pemkab sudah melakukan upaya-upaya antisipasi maraknya One Piece tadi kan. Nah ini saya lebih diefektifkan lagi, bahwa kita ya pokoknya yang jelas bahwa Kabupaten Tangerang ini apalagi dengan kota 1000 industri, apalagi dengan daerah urban yang berbagai macam budaya baik lokal maupun asing masuk, sehingga ini yang kemudian mengancam terhadap kulturis dan nasionalis kita, gitu kan, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya preventif, ya, sosialisasi, pendekatan terhadap masyarakat, ke sekolah-sekolah dan lain sebagainya, yang ini kemudian untuk melakukan tindakan atau langkah preventif tadi, pencegahan, jangan sampai di Kabupaten Tangerang terjadi. Gitu. Nah, kalau yang sudah terjadi, bawa mereka, bina mereka, sampai tadi bahwa One Piece hanyalah hiasan, tapi merah putih tetap di hati kan gitu. Dan ini sebagai simbol bahwa Indonesia, Kabupaten Tangerang bagian dari Indonesia yang tegak berdiri untuk hormat terhadap merah putih. Siap. Pak, kemudian masih soal Kabupaten Tangerang. Baru saja kan disahkan ya Pak RPJMD untuk Kabupaten Tangerang, ada 1 misi, 6 visi ya, 5 program. Apa saja Pak dinamika ketika membahas soal RPJMD itu, dan apa yang perlu rakyat ketahui gitu? Apa sih manfaatnya nanti buat kami nih gitu? Ya, jadi gini, RPJMD itu kepanjang apa? Kan RPJPD, RPJPN, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, nah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Jadi hari ini atau kita pemerintah daerah terutama sedang bagaimana untuk melakukan upaya pembangunan itu melalui sebuah rencana. Nah, rencana itu dituangkan dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Pemerintah Daerah Jangka Menengah. Nah, ini sebagai arah kepala daerah untuk melakukan kegiatan aktivitas dalam rangka untuk membangun daerahnya itu melalui RPJMD. Nggak bisa lepas dari itu. Tanpa RPJMD berarti tanpa ada arah. Mau kemana pemerintah ini mau dibawa kan gitu. Autopilot gitu. Autopilot. Betul Mas. Autopilot karena memang ya tadi. Jadi disitulah ada yang disebut dengan program wajib, ada yang disebut dengan program unggulan, ada yang disebut dengan program penunjang, gitu kan. Nah ini yang kemudian dituangkan mana saja sih yang wajib, mana saja yang
pokok mana saja sih yang penunjang itu. Jadi sehingga Pemda ini nanti kan dari situ kita akan minta progres bahwa per tahun itu progresnya sampai mana sih dalam capaiannya kan gitu. Nah disitulah sehingga perlu arah kompas pembangunan daerah itu melalui RPJMD. Disitulah kepala daerah nggak bisa lepas dari RPJMD. Kan Pak, program-programnya Pak Bupati dan Ibu Bupati itu kan salah satunya pendidikan gratis, kemudian transportasi buat anak sekolah, kemudian ada sanitasi itu meneruskan program Bupati. Sanitren, Sanisek ya. Nah, yang mendesak atau menurut Bapak ya semuanya harus jalan serentak. Ya, kan belum kita bicara ini, maaf Pak. Soal jalan, infrastruktur, terus soal sampah juga Pak. Betul. Banyak nih Pak. Ya. Jadi ya itu balik lagi bahwa kalau disinilah letak pemerintah daerah itu mau membawa kemana nih, gitu kan daerah itu. Makanya dalam proses pembahasan RPJMD ini cukup alot kan, karena dia mesti harus dipadukan dengan program unggulannya itu karakteristik dari daerah itu. Itu kan, itu nggak lepas dari itu. Maka disitulah di sini yang kemudian membuka ruang-ruang untuk berinovasi. Gitu. Nah, salah satu program di mana di situ ada program wajib. Program wajibnya apa saja sih? Tentang kesehatan, tentang pendidikan, tentang lingkungan dan lain sebagainya. Kan gitu. Nah nanti dari itu ketika DPRD pemerintah daerah sudah sepakat untuk menyetujui ini ya akan tinggal bagaimana proses pelaksanaan dalam rencana tadi. Maka dalam konsep itu ada rencana aksi reaksi evaluasi. Bagaimana pemerintah daerah merencanakan sebuah pembangunan. Baik pembangunan SDM manusianya, baik pembangunan infrastrukturnya, yang ini saling berkaitan. Nah nanti dari situ ada evaluasi dari aksinya seperti apa. Nah ketika aksinya seperti apa, disinilah akan muncul reaksi. Apakah positif reaksi publik, apakah negatif reaksi publik. Nah di sini. Nah ketika reaksi itulah maka ada evaluasi. Evaluasi inilah bagaimana mengevaluasi kinerja langkah-langkah yang sudah dilakukan sehingga akan muncul output. Nah output inilah baik output secara otentik, hitung-hitungan secara administratif bahwa capaiannya sudah betul, ada hitung-hitungan non material ya yang itu dengan satisfy, kepuasan. Gitu. Nah kemudian apa yang membuat DPRD dan Pemkab bersepakat tidak mencantumkan daerah otonomi baru Pak, Tangerang Utara dan Tangerang Tengah? Nah ini yang perlu kita review ya, bahwa dalam pandangan akhir fraksi ini semua fraksi hampir mayoritas memasukkan dan merekomendasikan. Termasuk PDIP Pak? Iya. Betul nggak? Betul. Merekomendasikan agar DOP itu dimasukkan dalam nota atau dalam bingkai RPJMD. Gitu kan? Nah nanti kita akan segera melakukan pemanggilan terhadap eksekutif untuk mempertanyakan kan gitu. Gitu. Tapi menurut Bapak urgensinya harus disegerakan nggak Pak? Pemekaran itu Pak? Betul. Jadi gini, apa sih tujuan pemekaran? Kemudian kan tujuannya adalah pelayanan. Mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Nah ini yang kemudian perlu digarisbawahi, itu kan, bahwa urgen nggak sih terkait dengan pelayanan? Kan kita balikin lagi. Kalau menganggap tidak urgen ya tadi, kalau saya semua program itu urgen. Nah disitulah yang disebut dengan tadi program prioritas, ya kan? Di mana tadi kalau pelayanan terhadap masyarakat itu adalah utama dan pertama, itu utama dan pertama. Nah tinggal kita balik lagi, bagaimana pelayanan kita terhadap masyarakat. Bagaimana dengan nasib mereka yang ada di Keronjong? Bagaimana dengan nasib mereka yang ada di ujung perbatasan DKI? Dan itu.
Nah, sehingga tadi perlu sekiranya ada pendekatan pelayanan. Nah, pendekatan pelayanan itu dengan cara apa? Ya mungkin fasilitas di kecamatan, kemudian di sana dikasih keistimewaan atau mungkin untuk pelayanan. Nah, melalui kebijakan baru kan tadi macam. Nah, dalam pendekatan pelayanan itu ada beberapa alternatif, termasuk tadi bagaimana pemerintah daerah itu melakukan polis kebijakan dalam bingkai RPJMD itu untuk DOB tadi. Ya. Terlepas ini kita objektif. Ya. Tapi maksud saya berarti Pemkab masih ngerasa bisa menjangkau atau bisa melayani warga di wilayah yang menjadi DOB tersebut. Iya, makanya kan tadi kan kita nggak tahu bagaimana dengan masyarakat. Iya kan? Harus ada reaksi dari mereka. Kan tadi reaksi mereka seperti apa? Apakah kemudian merasa saya tidak menjamin itu? Nah, tapi real saya berangkat aja dari sana sampai ke sini kan makan waktu 2 jam. Iya, iya udah. Itu kan. Iya. Nah, kemudian Pak DPRD juga mengajukan 2 raperda inisiatif. Iya. Nah, soal fasilitas pondok pesantren dan ekonomi kreatif. Ya. Kenapa ini menjadi perhatian khusus, Pak? Ya, sebenarnya kan gini, mau regulasi kan kalau kita mau balik lagi kepada bagaimana goodwill ya. Iya. Jadi kaitan dengan itu kan tadi komitmen pemerintah daerah untuk mensejahterakan masyarakat Kabupaten Tangerang menjadi Tangerang yang unggul. Ya. Nah, ini artinya yang gemilang. Ini artinya bahwa kita melihat ini adalah sederetan program, kemudian sederetan aksi, sederetan rencana yang memang itu akan dilakukan atau sudah dilakukan kan gitu. Nah, ya termasuk dalam hal tadi apa namanya? Dalam hal pondok pesantren. Ya, pondok pesantren. Ya mereka kan tadi ada yang bisa, ini kan kewenangan pusat, kewenangan daerah dari sisi anggaran. Tapi wajib pemerintah daerah hadir di situ. Itu kan. Karena pondok pesantren masih di bawah Kementerian Agama gitu ya, Pak. Satu itu. Yang kedua, kan tadi visi misinya apa? Religius. Oh, itu kan. Ya, oke. Kan tadi. Nah, untuk mengimplementasikan masyarakat yang religius itu kita ngapain? Oke, kita punya kemitraan dengan Kemenak. Ya lakukan komunikasi dengan Kemenak. Itu karena di Kabupaten Tangerang masih didominasi pendidikannya pesantren itu ya, Pak. Nah, jadi itu yang kemudian menjadi satu catatan khusus. Nah, ini implementasi. Nah, tapi sejauh ini kan yang jelas mau sebanyak apapun perda inisiatif, kalau kemudian sambutan dari eksekutif tidak ditindaklanjuti dengan peraturan bupati, ya kan? Iya juga sih. Nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Gitu. Harus jalan bareng memang ya, Pak. Harus jalan bareng. Gitu. Betul. Pak, soal sampah. Ya. Ada sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup kan sampai Oktober terhadap TPS. Nah, penanganannya Pak yang sudah dibahas pengetahuan Bapak apa yang perlu dilakukan? Ya, jadi soal sampah ya. Ya, saya juga bingung nih dengan pola apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah ya. Karena memang sekarang dengan sistem open dumping ini kan nggak boleh. Maka sanksi yang dijatuhkan kepada pemerintah Kabupaten Tangerang adalah menyegel kan gitu. Nah, ini kan sebenarnya konsekuensi lah ya. Konsekuensi. Nah, ini jadi ini yang perlu kita minta kepada pemerintah daerah soal bagaimana cara penanganan sampah. Satu contoh kecil, dulu pernah ada revisi peraturan daerah terkait dengan persampahan, dan sampai saat sekarang pun belum ditindaklanjuti dengan Perbup gitu. Jadi masih mengacu kepada yang lama. Nah, sementara persoalan sampah ini persoalan yang dinamis. Ya, bahkan bertumbuh terus. Ya, terus pokoknya. Nah, maka tadi pertama kita mesti harus cari tahu dulu daerah mana yang sudah berhasil atau minimal meminimalisir terkait dengan persoalan sampah. Nah, kemudian regulasi yang dibutuhkan apa? Karena instrumen regulasi itu penting. Nah, kemudian setelah regulasi SOP-nya seperti apa? Nah,
standar operasional pelayanan terhadap sampah itu bagaimana. Hitung-hitungan secara statistik sudah jelas bahwa kita 3.500.000 sekian jumlah penduduk. Bukan 32 ya Pak? Ya, 3 35 juta. sekarang? 3, ya. Ya kurang lebih. Nah, itu yang kemudian disitulah kan sudah dihitung secara matematik berapa per hari masyarakat menghasilkan sampah itu. Nah, dari situ maka pembangunan itu harus by data. Namanya, maka sekarang itu ada sistem informasi pembangunan daerah SIPD itu, yang itu mesti harus pakai data. Bahwa kita punya potensi sampah sekian, kita punya, nah ketika kita sudah tahu seperti apa sampahnya, bagaimana sampah rumah tangga, sampah domestik, sampah industri dan lain sebagainya, kita udah hitung semuanya. Dan ini mesti harus real dengan data. Maka baru cara penanganannya. Ini kan soal sampah kan bukan soal kepala daerah saja, tapi bagaimana melibatkan dari hulu ke hilir. Gitu kan. Hulu ke hilir tadi dari masyarakat, gitu kan, sampai kepada pembuangan. Kan gitu. Nah, dari ini ya kemudian tadi itu maka tinggal diatur bagaimana ininya, kan gitu. Artinya dari warga diharapkan memilah sampah gitu ya Pak. Kan ada banyak tuh sampah plastik, sampah rumah tangga. Ya. Jadi memudahkan itu. Ya itu kan tadi perlu dituangkan gitu kan. Kan bukan hanya persoalan regulasinya tadi, tapi bagaimana keterlibatan masyarakat di situ kan. Itu. Maka di sini ada yang disebut dengan kolaboratif. Karena nggak bisa pemerintah daerah sendiri, nggak bisa. Mesti harus kolaboratif semua pihak. Nah, saya belajar dari bagaimana kepala daerah atau daerah Banyumas ini dianggap berhasil menangani sampah kan. Karena memang ya tadi dari kepala daerah, dari bupati sampai kepada lurah sampai kepada RT itu pertama sampah, kedua sampah, ketiga sampah, 4 baru urusan kantor. Wow. Penanaman ini gitu Pak? Sampai segitunya. Maka Banyumas termasuk daerah yang berhasil menangani sampah. Itu sehingga tapi tadi kolaboratif antara kelembagaan yang dibentuk oleh masyarakat itu kan ini. Jadi bikin kelompok swadaya masyarakat KSM, di mana kelompok itu untuk merecycle sampah, dia punya tanggung jawab beberapa wilayah. Yang penting tadi, nah ketika mereka sudah berhasil itu kan pemerintah daerah menyiapkan tempat itu, jadi nggak perlu kalau memang nggak sampai ke TPA ya sudah di situ gitu penyelesaiannya di mereka saja gitu ya. Di mereka saja. Nah inilah yang disebut mau sehebat apapun kalau tidak kolaboratif, tidak melibatkan masyarakat di sini nggak akan berhasil. Berarti Pemkab yang sekarang belum kolaboratif? Ya kalau kita sekarang kita mau bilang kolaboratif, tapi persoalan sama masih ada. Itu kan. Ya bisa dinilai sendiri ya. Jadi biar publik menilai sendiri. Iya, oke. Nah, Pak, ini saya mesti lihat karena ada rame di TikTok Tribun Tangerang gitu. Jadi warga ini ngelapor gitu Pak, ada pembangunan pusat niaga di Cikupa. Nah, diduga tidak berizin dan saling ngeklaim soal lahan gitu. Di Cikupa, di daerah mana? Di mana, Le? Di Cikupanya? Di Megaria. Megaria. Nah, Bapak sudah dengar dan nanti akan bagaimana gitu? Ya, saya pikir kan Dade, kalau ini kan positif ya. Iya. Ini positif cuman karena tidak patuh dan taat terhadap aturan aja mungkin kan gitu. Iya Pak, betul Pak. Ya. Sehingga tadi memudahkan oknum untuk bermain, memudahkan oknum untuk berwacana sehingga tadi. Ya, inilah bahwa kebijakan pemerintah daerah dalam semua kegiatan dan aktivitas. Apalagi ini punya pemerintah daerah ataupun oleh swasta, siapapun itu mesti harus secara legal harus mengantongi izin. Itu satu. Karena dari izin itulah kemudian kita akan tahu kegiatan yang ada di situ. Itu. Kemudian sejauh mana efek dari kegiatan itu, dampak positif dan negatif kita akan tahu. Itu. Sehingga nanti akan terukur. Nah, kalau kemudian ini bagus, ini bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat, oleh pemerintah daerah, maka perlu dikembangkan lagi. Itu. Nah,
Ya sebenarnya ini bukan persoalan ya. Tinggal panggil bagaimana didudukan bersama gitu ya Pak ya. Didudukan bersama. Cara tadi kalau memang dari sisi regulasinya belum, pemerintah daerah hadir, bantu mereka untuk pengurusan perizinan dan sebagainya. Mungkin gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.